Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada siang hari ini kita akan melanjutkan jam pelajaran kedua, yaitu tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar matematika. Sekarang kita akan belajar PPKN, yaitu tentang keberagaman Indonesia. Di sini kalian bisa sambil membuka buku tema, ya. Pak Sami, Pak Encep, dan Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur itu tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerah. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi anak-anak, ini dari bacaan tersebut itu menunjukkan bahwa di Indonesia itu ada beberapa keberagaman. Di antaranya seperti tadi, yaitu Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, dan Pak Udin dan Pak Nur itu tinggal di beberapa daerah, sehingga mereka mempunyai perbedaan-perbedaan, baik itu makanan, bahasa, alat musik, tarian, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Pak Sami yang berasal dari Maluku. Ini mempunyai ciri khas juga dari rambutnya. Pak Encep dari Sunda, ini memakai ikat kepala. Pak Made dari Bali, ini juga pakai ikat kepala, tapi modelnya tidak sama, ya. Kalau di Pak Encep dari Sunda itu ditali di belakang, tapi kalau Pak Made yang berasal dari Bali itu di depan. Kemudian Pak Udin ini memakai songkok dan ada sarung yang dikalungkan di lehernya. Kemudian Pak Nur berasal dari Jawa. Ini menggunakan pakaian adat khas Jawa, ya. Nah, ini dari gambar-gambar ini menunjukkan perbedaan dari berbagai daerah, baik itu perbedaan warna kulit, itu juga ada perbedaan warna kulit, pakaian, dan bahasa, alat musik tentunya juga berbeda. Nah, itu semua mereka ini adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik, ya. Nah, untuk itu ikuti bacaan atau cerita berikut, ya, tentang mereka tadi yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Ya, jadi untuk apa mereka tadi berdiskusi? Untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Jadi tujuannya membersihkan selokan itu adalah agar selokannya bersih, sehingga waktu musim hujan tiba, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak
sampah. Jadi mereka saling bergotong royong atau saling tolong menolong. Nah, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Jadi anak-anak itu tadi tentang kegiatan yang dilakukan oleh warga. Kemudian untuk berikutnya, nah ini kalian tentunya bisa mendiskusikan apa yang akan dilakukan warga desa Kampung Babakan. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Apakah warga desa itu mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga desa Kampung Babakan? Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap persatuan dan kesatuan? Tentunya kalian bisa memahami pada bacaan, ya. Jadi Indonesia itu memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Nah, keberagaman di Indonesia ini terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Jadi setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Nah, anak-anak, itu tadi bacaan tentang mata pelajaran PPKN. Untuk itu anak-anak, nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan, yaitu halaman 30 dan 31. Nah, demikian anak-anak, nanti kalau kurang paham bisa tanya kepada orang tua, ya. Nah, dari Bu Sri saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.